Halo teman-teman RDTF Channel, selamat bergabung di podcast Pajak Gaul. Kira-kira apa sih yang sedang dibahas? Yuk simak yuk! Makan rebung sehabis macul. Topiknya hari ini kita bahas NIK jadi NPWP nih Bang. Jadi semua penduduk Indonesia otomatis jadi bayar pajak nih Bang. Sebenarnya kalau kita buka di undang-undang itu di pasal 2 ayat 1A ya. Jadi artinya memang ada kata-kata NPWP bagi wajib pajak orang pribadi itu menggunakan nomor induk kependudukan. Klarifikasi satu yang pertanyaan tadi berarti kalau misalnya anak SMA ini atau kuliah bikin bisnis dia udah ada NIK. Mungkin belum ada bisnisnya lah. Artinya nggak otomatis pun jadi NPWP gitu ya Bang ya. Selamat malam guys. Kita ada di podcast Gaul tentang pajak. Ini saya bersama Bang Rizky, saya Parlin Sinaga. Ingin bahas satu topik yang unik, menarik buat kalian-kalian guys. Jadi pengantarnya gue buka pantun dulu lah ya. Makan rebung sehabis macul. Selamat bergabung di podcast Pajak Gaul. Apa sih topik kita hari ini? Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu nih kenapa ini ada podcast ini ya. Podcast ini niatnya sih untuk edukasi pajak dengan cara sederhana dan gaul. Jadi durasinya sih mungkin cuma 10-15 menit dengan topik yang lagi hype atau ngehit nih. Ya kali ini ada narasumber, saya ajak Bang Rizky. Hai Bang Rizky. Halo Bang Parlin, apa kabar Bang nih? Rizky, Mudah-mudahan baik. sehat. Salam sehat ya. Iya Bang Salam Rizky ini sehat ya. konsultan pajak yang sudah banyak kliennya nih. Tapi banyak juga dia di seputar teman-teman anak-anak muda yang buka startup. Ya langsung aja. Ini saat ini rame dibicarain nih Bang, undang-undang yang baru. Nah ini satu topiknya hari ini kita bahas NIK jadi NPWP nih Bang. Kira-kira bisa jelaskan nih, ada sejumlah pertanyaan ini yang ke saya masuk tuh apa lewat medsos saya, WA saya. Apa artinya jadi semua penduduk Indonesia otomatis jadi bayar pajak nih Bang dari sekitar 270 juta. Terus bagaimana dengan anak sekolah yang belum punya penghasilan padahal dia udah ada NIK yang KTP-nya KIA juga ada kan udah harus ada NIK. Gimana ini Bang? Ya, jadi terima kasih ya Bang Parlin. Kalau kita lihat pertama mungkin dari topik podcast ini juga memang ini terobosan juga dari Bang Parlin untuk membuat satu acara yang mudah-mudahan bisa diterima ke generasi-generasi milenial ya. Artinya bahasa pajak yang tadinya formal, cobalah kita turunkan ke yang mudah dicerna oleh audien di generasi muda ya. Nah untuk memang hari ini ya sebagaimana tadi yang udah disampaikan, itu kan Bang Parlin lebih ke salah satu isu ya ataupun headline ya di beberapa media mengenai NIK menjadi NPWP. Jadi kata-kata itu kan kalau dibaca oleh masyarakat umum yang kurang mungkin pengetahuan perpajakan dianggap wah berarti kita makin lama dipajakin hampir seluruh lapisan. Jadi ya sebenarnya kalau kita cari dari kata-kata itu dan juga kita baca di undang-undang terbaru ya, memang ada perubahan di undang-undang KUP itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah diundangkan ya tanggal 29 Oktober. Itu sebenarnya kalau kita buka di undang-undang itu di pasal 2 ayat 1A ya. Jadi artinya memang ada kata-kata NPWP bagi wajib pajak orang pribadi itu menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi bahasanya itu, cuman tetap ya kalau kita lihat bukan berarti ya seseorang yang sudah punya NIK sudah pasti dia menjadi wajib pajak ya. Tetap kita namanya pajak, misalnya pajak penghasilan kan harus melihat sisi kewajiban subjektif dan kewajiban objektifnya. Jadi artinya ya sepanjang orang pribadi yang tersebut telah memiliki penghasilan di atas PTKP, berarti kan dia memang menjadi wajib pajak. Tapi kalau memang masih di bawah PTKP, meskipun dia sudah punya NIK, itu bukan berarti dia wajib bayar pajak. Jadi itu yang garis besar awal yang diluruskan, lebih ke administrasinya saja. Jadi nomor NPWP itu dengan nomor induk
kependudukan akan diintegrasikan. Jadi artinya secara administrasi lebih sederhana, tapi mengenai konteks bayar pajak atau enggak, ya harus melihat dari unsur objektivitas objek pajaknya tadi. Apakah penghasilannya memenuhi kriteria melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Itu sekilas yang bisa meluruskan ya terkait dengan aturan main NIK tadi, dan memang benar di Undang-Undang HPP ada sih pasal yang mengatur itu di pasal 2 ayat 1A. Itu Bang Parlin. Makasih Bang Rizky. Wah ini teks konsultan banget nih Bang Rizky nih. Jadi klarifikasi satu yang pertanyaan tadi, berarti kalau misalnya anak SMA ini atau kuliah bikin bisnis dia udah ada NIK, mungkin belum ada bisnisnya lah. Artinya nggak otomatis pun jadi NPWP gitu ya Bang ya? Ya, artinya nggak otomatis ya nggak terutang pajak, cuman memang NPWP sama NIK itu kan rencana juga kalau kita lihat ada itu di tahun 2023 ya, baru ada integrasi dengan data di Kementerian Dalam Negeri ya, jadi artinya semacam itu, jadi implementasi lebih detail nanti di tahun 2023. Tapi kembali lagi ya kita lihat ya kan namanya sistem perpajakan kita self assessment ya, jadi kita ngelihatnya dari sisi ya apakah objek pajak kita melebihi PTKP, itu baru yang menentukan orang terutang pajak apa enggak. Jadi bukan lihat dari identitasnya, tapi lebih ke sisi objek pajaknya, perolehan penghasilannya mencapai di atas PTKP atau enggak, dalam menentukan dia harus terutang pajak atau tidak gitu, Bang Parlin. Iya, oke. Makasih Bang. Ini udah mencerahin ini. Jadi artinya kawan-kawan yang anak muda yang kuliah yang punya antusias bikin bisnis saat baru merintis saja, jadi kekhawatirannya jadi terjawab ini Bang ya. Jadi teman-teman juga yang melihat podcast ini, silakan dikomentari apa pertanyaan berikutnya untuk kita bisa memberikan solusi nanti jawaban di podcast berikutnya. Jadi ini dia 15 menit podcast. Semoga bisa membantu kawan-kawan semua dan mempelajari pajak dengan cara gaul. Baik. Siap. Terima kasih Bang Rizky untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Minum jamu bersama mantan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, makasih Bang Parlin. Sukses selalu ya. Salam sehat.